Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kayak apa ya? Ngan kula nu syukur deh bapak-bapak kula. Bapak kula mboten nate susah. APK pundhut e guyon. Bapak nu APK pundhut ku cek guyon. Mesti guyone perkara ngono. Ya jenenge ning dunya sing ngurusi pangeran kok aku mati sing ngurusi pangeran. Ridakno sana. Saku husnul khotimah ya sowan teh. Lamun nggih ngoten, lamun niku badhe kapundhut niku teng sarang wis meneng banget. Ketok seneng badhe haji. Ketok bahkan ada santri yang disuruh mendoain sebelum berangkat. Tunggu aku. Yes, mati ini Mekah. Awalnya itu sudah kayak terencana. Saya itu tahu betul, saya beberapa hari sering kepanggil. Kan. Jadi uang itu, ini sisi lain yang mungkin jarang diekspos di publik. Beberapa uang itu dititipkan Gus Bagus, putra barepe Mbahmu. Dawe beliau, bab duwe iki nak aku teko balenon nah. Aku ora teko bagi dengan bocah-bocah. Beberapa hal yang terkait keluarga itu kan ya sudah seperti itu kayak semuanya terjadi. Dia sering cerita nak mbah-mbahe kabulut dina Selasa. Yang saya kenang itu guyone beliau gini. Guyone iku apik kabeh. Aku nak mati Selasa, berarti aku ulama. Biasanya ulama iku mati Selasa. Aku wis Selasa Setu padha wae ora ono pengaruh. Wong ora ngarah darani ulama. Iki maksudnya tema ulama. Aja kowe terus njaluk mati Selasa, ora ono pengaruhe. Maksudnya ini batasan ulama, seneng kamu kok mada-mada barang rapodo. Aku nak mati Selasa, berarti pangeran nganggo ngalimku. Maksudnya nganggo status alimku, cuma beliau orang ngendikan. Maksudnya orang ngendikan status. Aku nak ra ono Selasa, berarti aku ulama. Nak aku mati ini Jumat, berarti aku wali. Aku ibantah, tak penak kabeh. Gila. Jadi artinya gini, betapa husnudzane bangun pangeran. Jadi mati Selasa ya status ulama, mati Jumat wali. Nah, gue mau semat. Nah, gue bareng mati Selasa ya mati. Mati Jumat wong yang dimodarani mati. Malah nak mati munyakang jam 11 malah togo-togo kowe Jumatan mati barang kok. Jadi wong ra jelas iki koyo kowe wis penak malah. Mati ya mati wae maksudnya. Lho kula tenan, kula niku setiap maca Said Abdul Al-Haddad itu mesti eling yai karena zaman itu sebelum beliau wafat, Said Abdul kabudute kan Selasa. Said Abdul Al-Haddad sing masyhur kutub itu kabudute dina Selasa. Mergo Allah gawe gunung itu Selasa. Allah gawe gunung Selasa terus beberapa ulama kabudute napa? Selasa. Mergo ulama ibarat napa? Gunung. Dan itu Mbah Mun termasuk Mbah Lukman kadang kabudute Selasa. Tapi beberapa keluargane Mbah Mun kata-kata Jumat. Jadi keluarga besar Mbah Mun mboten Jumat. Selasa. Nak kula ora milih dina gara-gara mau. Aku anut kowe wis. Wah, kowe anut kowe mati ya mati wae ora usah ribet apa? Enggak usah ribet. Jadi orang-orang gitu bapaknya, bapak PK Pundhut itu tertib beli beras dulu buahnya terus marani kula teng Jogja kan boyong. Satu bulan apa 2 bulan bapak mriki ini marani kula kan boyong sampai sowan Pak Zeni Dahlan pamit no kula boyong. Jadi matine wong pilihane pangeran tuwa tertib. Kula ditukokno tanah. Nggih omah sing kula ngeni sakniki niku tanahe sing tumbas sesat. Sik sempat tumbas watu bangunan, watu pondasi. Bertakoki tangga-tangga ndamel napa iki? Kayak nomah bahak. Omah sing kula ngeni watu pondasi ini cek tumbasane bapak termasuk beberapa pintu. Pintu niku sing ndamel niku tesih bapak. Ini pamit ya. Ya rileks ya santai ora tau bakas kapundhut tapi. Ngoten terus kapundhut. Orang kaya kowe mati bludas gak jelas. Awas kena mati ngono, gak keren apa? Wih cek ketok kok saiki mati. Kenangane tanggane mau ngono tok. Gak tertib blas ya. Maksudnya zaman ning donya ra tertib kok kegawa nganti mati kuwi cek ra ora tertib. Kowe Imam Ghazali lho keren. Mulang fikih terus, sepuh-sepuh mulang tasawuf. Nah, hari sing ape kabudut itu kemis, iku maro pasar cara Indonesia pasar. Tuku kafan. Kayak nadi jenenge Mas Dudin. Cung iki kafan. Nggih Kak, tak pikir apa kafan tidak terus subuh. Bar subuh terus wiridane iku lucu. Biasanya kan umumnya wiridan kan muni subhanallah alhamdulillah ini gak wiridan ya Allah. Arido bil intiqal ila multika wa ila jarika mun Gusti kula mun ridho balik teng jenengan ridho terus kabundut. Jadi adik jadi oleh kakak tekan kafan mbok tuku dhewe.
Lha iku sing lucu saking kabudut Imam Ghazali itu. Dulu kan dia ada WA, anak kayak Mustafa itu serawali di WA barang. Utawa wis medun, misalnya tetep wali wis medun. Nah, Rogen wis medun suwi, duwe WA-ne lho. Duwe WA-ne luwe apa? Suwi. Iku kanca-kancane Imam Ghazali, iku cara Imam Ghazali kan kabudutane ning tos-tos iku nderek Iran saniki. Tapi coba arani Imam Ghazali Syiah, mboten riyen dhisik ahli sunah to. Terus niku kanca-kancane sing perjalanan ke Imam Ghazali 3 hari, itu enggak ada yang terlambat datang. Saya ulang lagi. Jadi misalnya kamu di Imam Ghazali Senin gitu, atau Jumat gitu. Kanca-kancane sing ke beliau harus 3 hari itu enggak ada yang terlambat. Imam Ghazali di antara pesannya dengan adike, saya jangan sholatin kecuali datang orang ini. Kali nyebut si A, si B. Itu wali-wali kutub, orang ini. Dia mikir, waduh itu kan antar negara apa? Ulama itu kan antar negara. Tapi tenan, waya Imam Ghazali setelah lucu nenek tekane yo pas siap disolati. Berarti kafani disolati mereka datang. Dari kancane bareng teko. Lah jenengan kok metu. Tolong dino wingi pamit aku wong iki. Repot wali-wali kacau ya. Kacau tenan. Orang gue ayo sopo. Yakin apa niru ya? Ngapa isi tadi? Kok ya? Kayak iso ngono, ora ngarah sebetulnya serang arah. Jadi ya saya santai. Oh ya, pemenang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi malah luwih tertib meneh sampai. Ya malaikat enten-tenan, ora kaji Nabi gak gondang tapi. Jadi kanjeng Nabi PK Bunda itu Israel ning kono. Sik ngenteni aku. Fatimah teko, ngendikan. Awak kowe malaikat Israel konten-tenan ra gelem, semangat. Jupuk kowe iki semangat malah. Manis. Nek dunya ngrameni jupuk bar. Aja Nabi banget tertib, ra trimo tertib banget tertib. Israel itu teko ora wani mlebu. Saya Jibril dulu, Mikail dulu. Beliau ngendikan tentang umatnya, tentang sholat, tentang semua yang terkait maslahat agama dipersiapkan betul. Nabi gak pernah mikir dirinya, mikir kelangsungan umat, kelangsungan sholat. Terus supaya perlakuan terhadap perempuan baik, an-nisa al-ummati as-sholat terus. Ketika Sayyidah Fatimah datang, Fatimah nangis. Barang nangis senangis-nangisnya Sayyidah Fatimah karena tahu abahnya mau kabudut karena beliau di belakang di depan ketemu malaikat Israel itu siapa abah itu Israel nangis Fatimah. Tapi ketika Sayyidah Fatimah nangis, Sayyidah Fatimah guyu nara putranya Nabi Raisa. Ya Fatimah, absyiri, kamu harus senang. Fa innaki awwalu ahli baiti luqonbi. Kamu harus senang karena kamu orang pertama dari keluargaku yang menyusul saya. Sayyidah Fatimah senang Pak. Karena beliau akan secepatnya wafat. Kue itu kadang meh mati. Bocah anak rawali wis repot kandhanane angel. Sayyidah Fatimah akhirnya nunggu seneng. Terus betul, Sayyidah Fatimah itu hanya 6 bulan min wafati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mau 6 bulan. Akhirnya, tapi Sayyidah Aisyah itu orang yang luar biasa pinter. Sayyidah Aisyah pas itu kan ya di kamar tapi kata Sayyidah Fatimah kan kenangannya beliau kan asarro ilayya bidzalika Rasulullah asarro ngerahasiano. Jadi Sayyidah Fatimah Aisyah sebenarnya di situ tapi Nabi bisiinnya itu langsung ke kupingnya Sayyidah Fatimah sehingga Aisyah tidak dengar. Ketika Rasulullah wis wafat macam-macam Sayyidah Aisyah tanya, apa hal yang menjadikan kamu pertama dibisiin Nabi nangis dan kemudian kamu tertawa? Wuyuk. Jadi saya cerita. Beliau memberitahu saya kalau gerah ini adalah gerah sing dadekno beliau wafat, maka saya nangis. Dan kabar kedua saya dikasih tahu bahwa saya orang pertama dari keluarga yang menyusul, maka saya senang. Itu maka apa yang diriwayatkan kelompok-kelompok yang nyuwun sewu yang macam-macam bahwa Sayyidah Fatimah dan Aisyah itu ada sesuatu, itu enggak benar. Ya kalaupun ada sesuatu ya biasalah bawaan perempuan, tapi semuanya itu enggak seserius yang dibayangkan mereka, paham ya? Karena nyatanya apa? Sayyidah Fatimah divisi Nabi itu rawinya itu Sayyidah Aisyah. Kayak apa mereka kalaupun ada masalah ya bawaan sosial biasalah ini kumpul. Tapi enggak se ekstrim yang dibayangkan orang-orang.
Ini Sayyidah Aisyah meriwayatkan itu dari Sayyidah apa? Fatimah, dan Fatimah secara legowo menceritakan itu kepada Sayyidah Aisyah. Sehingga kita tahu beberapa riwayat malah anak Aisyah an Fatimah. Kayak apa luar biasanya para pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu Nabi dipilihkan keluarga yang super. Baik keluarga yang faktor putri, habaib, faktor zuriyah, maupun keluarga yang faktor didikan Nabi kayak istri, maupun keluarga yang bawaan umat binaan Nabi kayak para sahabat dan semua umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ila yaumil qiyamah. Maka setiap kita mengartikan alun Nabi itu semua ulama kalau mengartikan tuh sampai 2 kali, 3 kali. Delok tegene takrib. Alun Nabi manhum. Tentu yang alun Nabi yang mesti adalah para habaib karena dzurriyyahnya Rasulullah. Wa manhum bisabab. Lalu yang alun Nabi karena sebab apa? Hum kullul mu'min. Apa? Hum kullul mu'min. Delok tegene takrib. Artinya ya ada alun Nabi yang bawaan nasab. Apa? Bawaan apa? Nasab. Ya tentu putri-putrinya atau kalau sekarang ya para habaib. Ada alun Nabi bawaan binaan apa? Yaitu semua umatnya. Makanya Nabi nak ngendikan sampai 2 kali, mesti 2 kali status ya. Misalnya kullu nasabin wasababin mungqati'un yaumal qiyamah illa nasabi wasabab. Ada orang yang hubungannya dengan Nabi nasab kayak Said Abdul Al-Haddad. Ya, beliau malah dapat 2, nasabnya ya dapat, sabab ilmu juga dapat. Kayak Abdul Hasan Asy'adili, Abdul Qadir Jilani kan jalurnya 2. Nasab dapat, sabab dapat, malah langsung jadi ketua wali, radin mau wali anggota langsung ketua, no? Ketua. Nah kayak sampai ini jenenge terhitung sebagai umat atas nama sebab Nabi senang ngaji, senang ilmu, gak senang ilmu. Tapi rasa sampai yang ketua wali atau anggota, yo mau nyatane Israel nak jupuk kowe apa? Semangat, repot. Nah kanjeng Nabi boten dadi Israel ngenteni sampai sak tutuke Nabi ngendikan mbek Sidina Ali, mbek Fadl, pasti sing wonten Fadl, terus Said Abbas. Yang di keluarga itu ada Fadl, Ali, Abbas, Sayyidah Aisyah, Fatimah. Masyhur itu diriwayat. Abbas karwan pamannya kan. Fadl misanan, Ibnu Abbas misanan nggih. Aisyah istri, Fatimah istri. Ya, jadi ada beberapa yang makanya ini penting riwayat ini. Makanya ngendikane ulama ahli sunnah wal jamaah, nggak mungkin saat itu ada hoax kalau Nabi wasiat sama Sayyidina Ali harus mengganti beliau setelah kanjeng Nabi. Dari Sayyidah Aisyah, ketika Nabi wafat itu di pangkuan saya. Mata ausoli aliyin, saya sendiri tidak menyaksikan kalau beliau wasiat khusus tentang Sayyidina Ali, maksudnya wasiat kepemimpinan setelah Rasulullah. Kalau wasiat-wasiat normal supaya Sayyidina Ali nyekel ilmu gini-gini itu, ya itu kekaruan, itu suatu yang tidak bisa diperdebatkan, mesti. Tapi kalau wasiat bil khilafah, itu kejari Sayyidah Aisyah, ya. Beliau kabudut fi hijri wa nakhri, antara pangkuanku ambek nakhri guluku, mana di pangku Sayyidah Aisyah. Dan saya bersaksi betul, Nabi tidak ngendikan tentang apa? Suksesi cara bahasa saya. Makanya riwayatnya ya tadi umati as-sholat terus. Tapi riwayat itu yang paling mujma'alih dari sekian riwayat yang mujma'alih itu adalah Nabi ngendikan Allahumma ar-rafiqal a'la. Allahumma ar-rafiqal a'la. Ya Allah, saya memilih rafiqal a'la. Rafiq maknanya konco, al-a'la sing luhur. Saya memilih teman-teman kelas atas. Mesti bisa saja maknanya para nabi atau para malaikat yang di atas sana. Atau ada ulama menduga ar-rafiqal a'la ya Allah itu sendiri. Mergo maknane rafiqu zat sing akeh rufqoe, akeh welase. Dadi ora kok rafiq maknane kanca tapi apa? Zat sing akeh welase. Paham ya? Jadi ini penting kalau ceritakan jadi supaya kita tambah mantap mengikuti mazhab ahli sunnah wal jamaah bahwa afdhalun nas ba'da Rasulillah ya Abu Bakar, summa Umar, summa Utsman, summa Ali, summa ahli Badrin, summa ahli, kan ada urutannya. Suma ahlu badrin, ahlu uhdin, ahlu bi'atir ridwani. Bagaimana? Ora usah kesuwen ahli sunnah malah rapal guys. Semuanya ngono sik. Sajane ono urutane berempat itu kan masih ada. Ayo malah yo. Ba'da Rasulullah sapa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Iku siapa ya? Terusane yo. Ahlu badrin, Uhud, bi'atur ridwan. Ya. Guri-guri kue-kue barang itu. Sampeyan dilebok-lebokno sampeyan niku. Sekak iso dipaksa-paksa. Uang nak eling hubungannya ambek Allah mau hubungan nikmat, hubungan sisi nikmat, sisi muamalah Allah ambek kita memberi nikmat. Itu mesti ya tawalladu minha al-mahabbah wasyukru.
Lah anak wis syukur iku dawe Senawawi wal istighol bi syukri batinan wa zahiran kama yuhibbuhu wa yardu. Sing kita arep-arep nggih wa yuhibbuhu wa yardu. Akhire Allah seneng kowe, Allah ridho kowe. Jadi tetap di bojo judes tapi wali. Kok ceritane wali-wali dhisik. Bojone judes tapi tetap wali. Bahkan di antara syarat wali sebagian menjadi kudu bojone iku. Judes itu syarat sing rada berat, tapi nak itu satu-satunya cara nggih. Monggo mawon lah kalau ngono. Kula wingi niku dina Setu. Dina Setu niku kula teng sarang wonten Menteri Mendik apa? Menristek Dikti teng acara Gus Yufur. Terus sebetulnya malamnya itu diajak Gus Yufur di Jepara, tapi beliau dengan kearifannya nyuruh kula teng Jogja mawon, terus beliau yang di Jepara memang harusnya sama saya. Tapi dari awal kula ndak memastikan. Beliau milih saya di Jogja, beliau yang di Jepara. Di acara itu beliau cerita. Memang itu ada di kitab itu ada. Jadi ada sahabat itu unik namanya, tidak sahabat tapi sahabat. Jadi satu-satunya orang yang nyakang ning dunia peluru, tidak sahabat tapi sahabat, sahabat tapi tidak sahabat. Jenenge Abu Muslim Al-Khawlani. Kalau gadah tarjamah itu Abu Muslim Al-Khawlani. Kalau gadah banyak lah tentang keramatnya Abu Muslim Al-Khawlani. Sebagian saya dapatkan itu dari kitab Fathul Bari. Tapi Gus Yufur kemarin juga cerita, Abu Muslim Al-Khawlani itu sudah Islam zaman Nabi. Tapi gak menangi Nabi. Jadi wis Islam, jadi dia ini Islam biadis sahabat. Jadi kemana tangga-tangganya wis sowan Nabi, dia ini dhewe rong sowan Nabi. Akhirnya dia ini termasuk tabiin, padahal dia hidup zaman setelah dia iman, pinter, moro Medina. Dulu perjalanan kan susah. Karena gak ada pesawat, macam-macam. Makanya sampai Medina Rasulullah wis kabudut. Makanya dia tidak dihitung sahabat karena tidak pernah melihat Nabi. Sebetulnya yang mirip ini Uwais. Tapi Uwais itu ada beberapa riwayat yang katanya nemuin Nabi. Tapi enggak juga sebetulnya. Nah Abu Muslim Al-Khawlani itu diantara keramat yang terkenal. Niku bareng mulai bersuara Nabi ra ketemu. Wong keramat. Kalau gak ada kitab tentang keramatnya beliau, Abu Muslim Al-Khawlani. Mulai bojoku yo wong wedok dan wong wedok. Wong bar mulai sowan Nabi takoki pertama. Pak, ndek dhuwit ta ora? Dadi ra takok ketemu Nabi ta ora, wis gak penting jare ya Allah Karim. Dadi sekurane kuno. Menawa trimo sowan kiai sowan Nabi ora ditakokno ketemu ta ora. Takokane kok lunga iku. Ndek dhuwit. Lho kan nemeni dhuwit. Ya mulane nek muni ngono kowe bar kok didi bar ngaji sik nggo kitab nasuk iku libat takoki blonjo iku gak apa-apa iku kaya Abu Muslim Al-Khawlani. Pak ana dhuwit digopo iku tuku roti ngarep kan roti ngene iku tuku pecel mbok gudangan ora ora mungkin yo go tuku roti ana sak dirham yo ora cukup ngene tak tukokne tepung ae kok ben dadi cukup maksudnya ora tuku matenge tuku mentah yo tukokno. Jadi orang ditakoki ceritane Nabi piye, Madinah piye, wis gak penting itu. Allah Karim. Barang tuku. Dene ku wali, Abu Muslim wali wong. Ape tuku roti kok sak dirham iku ketemu pengemis dijaluk. Ora dikai. Saking wedine bojo. Dadi dia nangis, ini satu-satunya peristiwa. Saya agak sedekah mergo wedi. Jadi, ya Allah, maklumi kami. Berarti bojo udah sat. Wali Abu Muslim takut. Bareng toko neng toko, pindah. Wong ketemu melarat meneh, dari yang satu ketemu lagi. Karena ning dinggon pengemis mulai dhisik ya akeh, sekunane kuno. Ngedari sitok ketemu. Akhirnya dianggap kok nganti ketemu nek peringatane pangeran kon ngekeki dikekno. Singkat cerita akhirnya gak sedih belanja waktu. Sangking wedi dek akhirnya kantongnya diisi pasir. Diisi pasir mulai takok meja melaju. Ya no, wali melaju ku ya no. Mana kena sering delik terus no, terus. Melaju terus wanine mulai ku bengi. Mergo dekne pikirane nak bengi wis paling wong wedok kan ono ngamuk kan beda esuk tok kan. Pengalaman iki. Jam piro ngene ngamuk? Esuk nganti jam piro? Jam 10 wis bar urung. Bar. Bengi.
Aman ya. Buktinya wong melarat-melarat tukaran ya anaknya akeh. Berarti kan ngamuke kan ono durasine. Bengi mulai, mergo umume bengi kan wis damai. Barang mulai dak bengi ternyata disuguhi roti enak. Ini kaget. Padahal dia wis wedine, Bos. Uji nyali yo. Timbang ning ngendi? Sangit ndi? Sangar ndi?